Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Liza Kamelia Suryanata selaku Head of Research at NH Korindo Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Liza, selamat sore. Apa kabar Ibu? Halo, sorry Mas David. Baik, thank you. Terima kasih Bu Liza sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini Dakar Gasam Gabungan ini melanjutkan penguatan Ibu Liza. Level 7.200-an sudah kembali disentuh dan bahkan secara intraday hari ini sempat mencoba mendekati level 7.300-an, tepatnya di 7.270. Dari sisi teknikal, bagaimana Anda melihat keberlanjutan penguatan di Dakar Gasam Gabungan di sepanjang perdagangan hari ini? Oke. Jadi memang tanda-tanda breakout memang sudah terlihat dari sejak kemarin ya. Tapi kemarin ini memang kita perlu sedikit konfirmasi. Begitu IHSG melampaui 7.200, maka seharusnya dia bisa cukup punya banyak peluang untuk mencapai target. Idealnya tuh ada di sekitar 7.300 atau 7.400. Nah, mungkin tahap pertama kita akan sampai di 7.300 dulu untuk jangka pendek gitu. Sambil memantau kelanjutan sentimen yang mungkin akan lebih banyak mempengaruhi market, yaitu dari Amerika. Selainnya kemarin mereka sudah merilis data-data inflasi US PPI dan CPI yang terbukti PPI-nya ini melandai inline dengan ekspektasi. Mungkin nanti malam yang akan jadi patokan adalah initial jobless claims alias angka klaim pengangguran di sana. So hopefully kalau semuanya lancar, inline juga, maka 7.300 besok mungkin masih bisa kita capai. Baik, Ibu Liza, dalam 3 bulan terakhir Indekar Gasam Gabungan ini juga sudah mengalami koreksi yang cukup dalam, Ibu. Sempat di perdagangan di penghujung April menyentuh level terendahnya di 3 bulan di 7.036. Hari ini mencoba bangkit balik ke 7.200-an. Bagaimana Anda melihat pembalikan arah yang terjadi hari ini? Apakah sudah mampu memangkas posisi koreksi yang terjadi dalam sebelumnya dan sudah mulai merubah tren dari arah pergerakan IHSG? Oke, jadi memang dari sejak IHSG itu turun dari peaknya di pertengahan Maret sebenarnya ya, di peaknya sekitar 7.400-an, memang bottomnya itu ada di sekitar 7.026 seperti yang tadi Mas David sebutkan. Ini mereka membentuk pola downtrend yang namanya parallel channel. So, ketika kemarin kita tembus level 7.200 itu sedikit banyak mematahkan tren turun jangka pendek ini gitu. Tapi secara medium term alias time frame yang lebih panjang untuk jangka menengah memang relatif masih sideways ya. Dan seperti tadi saya bilang bahwa target kita berikutnya ada di sekitar 7.300 sampai titik tertinggi sebelumnya di 7.400-an itu sendiri. Tapi for the meantime rasanya kita bisa cukup bernapas lega. Selainnya juga dari sentimen market regional udah cukup mendukung, rupiah kita juga udah ada penguatan sedikit, ya hopefully kita nggak perlu melihat lagi ke level 7.000. Baik, Ibu Liza, dari rotasi pergerakan sektoral, tadi pun juga masuk ke dalam topik pilihan kita hari ini, properti memimpin dari sisi penguatan Ibu Liza. Ada beberapa sentimen, inflasi Asia melandai yang diharapkan nanti suku bunga turun dan berdampak juga kepada suku bunga Bank Indonesia. Dan di sisi lain, Bank Indonesia juga hari ini merilis realisasi penjualan dari rumah residensial. Ini mengalami penguatan yang cukup signifikan juga di atas hampir 2% jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Apakah Anda melihat ini hanya rotasi sektoral saja atau memang didukung dari sisi teknikal ketika dari saham-saham properti yang sudah mengalami koreksi cukup dalam juga di beberapa waktu terakhir ini? Ya, pastinya yang esensial adalah fundamental, terutama macroeconomics ya. Jadi ketika inflasi Amerika ini mulai melandai, maka harapan pemotongan suku bunga The Fed tahun ini menjadi semakin visible. Padahal tadinya udah mulai cukup pesimis kan ya. Jadi kalau misalkan ada pemotongan suku bunga ke depannya, mungkin Bank Indonesia juga akan mengikuti, menyesuaikan. Nah, ini akan mengakibatkan bank-bank juga akhirnya bisa menurunkan tingkat suku bunga konsumen seperti KPR, KPA. Nah, yang akan lebih menggairahkan keinginan masyarakat untuk ambil kredit gitu. Oke, jadi selainnya sektor banking yang juga naik berjamaah hari ini,
sentimen positif juga menerpa sektor properti ya. So apalagi kebanyakan sektor properti kita sama kondisinya dengan banking, ini harga sahamnya udah pada banyak yang berada di area support ya. So it's perfect timing hari ini untuk rebound. Secara teknikal kalau misalnya kita lihat yang kenaikannya hari ini lumayan seperti SMRA. Nah, dengan hari ini dia tembus level 560, ini sedikit banyak mematahkan resisten trendline jangka panjang. Ini membuat SMRA cukup punya kemampuan mungkin untuk mencapai target jangka pendek di sekitar 600 up to 620. Terus kemudian Taiwan yang juga sudah cukup terdepresiasi akhirnya menemukan supportnya di sekitar 375. Untuk saat ini target terdekat mungkin sekitar 420 sampai 450. Kemudian satu lagi mungkin CTRA ya, CTRA yang kenaikannya belum begitu banyak, tapi hari ini good news-nya adalah dia berhasil melewati resisten MA10 dan 20, maka harusnya besok setidaknya masih ada potensi ke sekitar 1.200 sampai 12.15. Baik, ketika dari biasanya rotasi sektoral hanya berlangsung tidak begitu lama, Ibu Liza, maksimal 2 atau 3 hari, kemudian juga berbalik arah kembali. Bagaimana Anda melihat posisi dari saham-saham properti untuk posisi saat ini? Oke, kalau kita bicara tren jangka pendek, rotasi sektor memang iya 1-2 hari kalau memang tidak I believe kalau memang tidak ada, kalau ini baru sebatas technical rebound maksudnya. Jadi untuk posisi pembalikan arah lebih panjang alias uptrend yang lebih sustainable itu kita perlu dukungan fundamental. Nah selainnya tadi yang ada harapan bahwa pemotongan suku bunga bisa diadakan tahun ini, walaupun mungkin agak jauh ya di sekitar third quarter atau fourth quarter rasanya. Dari sisi fundamentalnya juga perlu kita lihat apakah akan ada insentif lagi untuk sektor properti begitu. Baik. Selainnya mungkin nanti bunga akan turun gitu ya. Nah, terus kemudian juga apakah daya beli masyarakat juga sudah mencukupi. Nah, dari pemerintah yang baru juga mungkin akan ada rencana apa untuk sektor properti Indonesia. Cara kita tahu nanti kan di bulan Oktober atau November ya, itu peralihan pimpinan presidenan. Ya. So I guess perlu dipantau lebih lanjut. Oke, sektor properti perbankan hari ini juga ikut terdampak, Ibu Liza. Tapi di tengah euforia penguatan indeks harga saham gabungan, beberapa saham justru mengalami tekanan yang cukup dalam di sepanjang perdagangan hari ini. Saya mau ke infrastruktur telekomunikasi terlebih dahulu, Ibu Liza. Ada Telkom, ini juga cukup menyita perhatian. Tekanan dalam sudah terjadi di beberapa bulan terakhir. Tidak hanya karena ex dividen, tapi sebelumnya Telkom juga sudah mengalami pelemahan. Hari ini sempat menyentuh di 2690 kalau tidak salah, Ibu Liza, level intraday terendah dalam 3 tahun terakhir, meskipun di penutupan ini pelemahannya lebih ke arah terbatas begitu. Bagaimana analisis Anda sejauh ini untuk Telkom? Posisinya sudah jenuh jual, terus apakah sudah direkomendasikan untuk beli, Ibu? Ya, Mas David benar kalau pelemahannya sudah terlihat limited downside potential, karena 2960 itu adalah level support yang terjadi juga sebelumnya, belum lama ini sekitar bulan April ya. Kemudian good news-nya adalah ketika hari ini Telkom mencapai 2960 lagi akibat ex dividen, itu dari sisi indikator RSI terpantau positive divergence. So artinya di bottom kedua ini terdeteksi buying momentumnya justru mulai picking up. Jadi nggak heran kalau Telkomnya langsung naik dan sore ini sepertinya ditutup di harga 3020 ya. Nah, I hope untuk besok setidaknya penghujung minggu Telkom masih bisa melaju setidaknya ke 3100, tapi memang di situ kita perlu lihat-lihat dulu karena ada resisten 10 dan 20 menghadang. Nah, dua resisten ini merupakan level krusial yang harus bisa dilewatin oleh Telkom untuk setidaknya sebagai langkah pertama untuk mematahkan tren turunnya ini. Afterwards, mungkin target yang lebih menarik ada di 3.200 atau tutup gap di 3.420. Tapi strateginya adalah untuk average up bertahap. Baik,
Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Sambil menunggu updatean penutupan di sesi kedua hari ini, Ibu Liza, saya mau ke Astra International sebentar, Ibu. Hari ini mengalami penguatan untuk ICE. Perjalanannya juga hampir sama dengan Telkom, sempat mengalami koreksi yang cukup dalam, dan kebetulan juga sudah ada pertanyaan ini di WhatsApp interaktif kami, Bapak Victor dari Malang. ICE hari ini naik cukup tinggi, masuk di harga berapa? Mohon advice-nya. Singkat saja Ibu Liza, teknikal ICE. Oke, support di 4530, boleh ambil area situ. Average up kalau sudah confirm di atas 4.700. Target pertama mungkin MA10 dan 20 sekitar 4970 sampai 5000. Ada tutup gap di 5175. Segitu dulu karena dia masih downtrend channel. Oke, masih downtrend channel yang harus diwaspadai meskipun mengalami penguatan signifikan hari ini di 4710. Bapak Victor dari Malang, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.